Itu kita bicara soal, ketakutan nih Mas Riko. Hmm. Kadang itu kan kita merasa bahwa ada bisnis baru, karena bisnis baru ini, bisnis lamanya itu udah mulai naik dan enak di atas gini ya, Hmm. terus turun, itu kan seringkali tiba-tiba itu di luar itu ada kayak penawaran-penawaran Hmm. gitu ya. Ada yang kesempatan ini, itu, dan lain Hmm. sebagainya. Bagaimana kita tahu bahwa ini yang bisa menyelesaikan masalah misalnya. Karena kan ini kan rasa menyelesaikan masalah dari yang lama ini kan pasti hadir. Hmm. Dan kita harus menyadari rasa ini dulu kan. Hmm. Setelah itu tiba-tiba muncul nih, ada ide-ide yang bermunculan dari luar. Ya bisa memang ide-ide itu panggilan dari dalam, tapi itu yang nyata, yang kadang-kadang nih bingung yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus dijalanin gitu. Karena nantinya kan pasti ada rasa takut lagi, tak gagal lagi, yang seperti itu. Itu gimana caranya? Jadi gini, sekarang tak tanya, pikirannya sampean 10 tahun lalu sama sekarang sama nggak? Sama. Sama kan? Sama. Berarti sejak 10 tahun lalu pendamanya udah ada sampai sekarang masih ada. Iya kan? Makanya pikirannya sama. Iya. Tapi ketika pendamanya udah luruh, otomatis pikirannya harus ganti. Oke. Nah, pertandanya itu pertama. Tanda pertama adalah pikirannya sampean tidak sama dengan pikiran-pikiran sebelumnya. Tidak sama dengan pikiran tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Nah, ketika tidak sama, ya pasti kejadiannya akan berbeda. Tapi ketika masih ada pendaman, maka pikirannya atau ide-idenya tentu saja berasal dari pendamannya. Kalau misalnya sampean ada pendaman kekurangan, ya ide-idenya terkait rasa kekurangan. Mirip berarti ya dia ya, Mirip. terjadi lagi ya. Terjadi lagi. Looping lagi berarti Looping lagi. ya. Oh, Ininya, jadi kalau misalnya sudah menyadari yang awal, gitu kan, ini akan berubah nanti yang datang itu. Sign pertama pikirannya sampean berubah sendiri. Misal sampean ada pendaman rasa kekurangan. Kan dalam sehari-hari ketika sampean belanja, tiba-tiba sampean kepikiran kok mahal ya. Terus kok aku nggak bisa beli ini deh. Atau misal intinya pikirannya itu kekurangan terus. Tapi ketika rasa kekurangannya sampean sadari, kemudian luruh penuh, total hilang, pikirannya mau nggak mau kan ganti. Mungkin ganti sampean kepikiran, ternyata cari uang gampang. Nah, di mana pikiran ini tidak pernah muncul selama 20 tahun sampean hidup. Ya, Nah, karena itu berarti mulai takut berubah. terus gitu ya, awalnya kan gitu. Oh, pada saat ada muncul, oh ini kok datang ya gitu. Ya wes ini yang di depan mata yang kita kerjakan. Mungkin kalau boleh saya tambahkan gini ya Mas Riko ya, pada saat ada sesuatu yang muncul itu tiba-tiba rasa nyaman mungkin ya. Jadi di dada itu udah nggak ada sesek, terus ketakutan itu udah nggak ada ya. Jadi dia datang dan kita melihatnya baru, sesuatu yang baru. Iya. Rasa-rasa yang lama itu udah nggak ada. Tadi itu deg-degan, takut apa semua udah selesai kan gitu. Jadi kayak biasanya kan orang kan berusaha merubah pikiran negatif jadi positif kan. Ya. Kan perang kan. Karena jadi berusaha negatifnya masih ada. yang baik ya. Oh, ya. Nah, tapi dengan ketika pendamannya luruh yang negatif, otomatis ganti kan. Pikirannya positif. Tanpa kita berusaha positif. Oh, berarti itu awal mula realita mulai berubah. Jadi biarin. Oke. Berarti korelasinya sangat erat ya Mas Riko ya dengan masa sebelumnya. Pada saat pendaman emosi itu sudah mulai disadari, dia luruh, otomatis yang datang akan berbeda. Dan yang kita rasakan reaksinya pun juga pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena kesedihan, ketakutan, emosi-emosi yang diberi label seperti itu kan reaksi di tubuh akan juga berbeda dengan reaksi-reaksi yang kenyamanan. Kayak begitu kan berbeda ya pastinya berbeda. Ya. Indikator yang paling mudah adalah bagaimana kita menyadari reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Begitu ya Mas Riko ya. Kita bagaimana reaksi yang terjadi pada saat kejadian itu ada, bagaimana menyadari reaksi yang ada, sensasi gitu ya, reaksi sensasi tubuh kita atas kejadian tersebut. Berarti seperti itu. Oh, oke.